Pemirsa yang budiman, terimalah salam kasih, Namo Buddhaya. Dan kami ucapkan Sukihontu, semoga pemirsa dimanapun berada senantiasa berbahagia di dalam Dhamma. Senang sekali saya Arya Sidarta dapat berjumpa dengan pemirsa Humas Pergabi dalam seri Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara dalam rangka menyongsong Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era. Pada Bima Nusantara seri ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Bapak Nurwito, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Buddha, Magister Administrasi Publik. Beliau adalah pengawas pembina di lingkungan Kementerian Agama Kota Jakarta Utara. Kemudian beliau juga adalah seorang instruktur nasional kurikulum 2013. Beliau adalah tim pengembang kurikulum dan penyusun buku agama Buddha. Dan saat ini beliau juga adalah dosen di beberapa kampus terkenal seperti Universitas Tarumanegara dan Universitas Esa Unggul. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Forum Kerja Guru Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta. Beliau juga pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja Pengawas Provinsi DKI Jakarta. Beliau pernah menjadi Ketua LPKB DKI Jakarta dan Ketua Asosiasi Pengawas Agama Buddha Indonesia. Selamat malam, Namo Buddhaya Pak Nurwito. Selamat malam Pak Arya Sidarta. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Nurwito saat ini adalah Ketua Dewan Pengawas dari PP Pergabi ya Pak ya? Oh ya, baik. Barangkali boleh perkenalan singkat Pak Nurwito. Baik, perkenalkan ya, nama saya Nurwito. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya Sidarta ya. Saya di Pergabi ini sebagai Ketua Dewan Pengawas ya. Jadi sekedar informasi aja ya. Sebenarnya saya dengan Pak Arya Sidarta ini sama-sama ya, sama-sama sebagai seorang guru agama Buddha ya kan. Nah, cuma bedanya mungkin sedikit aja ya. Saya guru agama dalam jabatan pengawas yang memang salah satu tugas pokok fungsinya melakukan pembinaan terhadap guru-guru, ya kan, juga melakukan pemantauan standar nasional pendidikan, penilaian kinerja guru dan lain-lain. Itu aja mungkin. Tapi kita sama-sama guru lah ya. Bahkan mungkin Pak Aris Seta luar biasa ya, meskipun mungkin masih sangat muda ya, berbeda dengan saya mungkin sudah tua ya. Mungkin kalau bilang pengalaman mungkin Pak Ari juga luar biasa ya, sangat banyak ya. Baik Pak, tapi seperti ilmu padi memang Pak. Jadi makin berisi, makin berkualitas, itu akan semakin merunduk Pak. Luar biasa Pak Nurwito. Kalau boleh tahu ini Pak, dari pengalaman Pak Nurwito untuk menjadi pengawas, menjadi guru, dosen, tim pengembang kurikulum juga Pak. Kira-kira apakah ada kisah-kisah yang menurut Pak Nurwito menarik Pak untuk disampaikan ke pemirsa Humas Pergabi ini Pak? Saya mungkin perlu flashback ya ke belakang ya, terkait dengan mengapa saya kenal agama Buddha gitu ya. Tapi mungkin saya berbeda dengan Pak Arya. Kalau Pak Arya mungkin mengenal agama Buddha sejak kecil atau sejak dilahirkan, sedangkan saya mungkin mengenalnya agak belakangan ya. Mungkin di sekitar usia mungkin 16 tahunan barangkali. Ya, artinya usia remaja ya Pak ya. Usia remaja kan, yaitu pada saat saya sekolah di PGA Buddha. Nah, kalau saya sebut namanya ya PGA Buddha Butantular Banyumas. Nah, itu pun bukan karena kemauan saya ya kan. Saya bersekolah di situ karena orang tua. Ya, artinya saya dibawa oleh orang tua saya. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara sejarahnya ya saya mengenal ke Buddha karena orang tua. Karena terpaksaan gitu kan, terpaksaan. Jadi sebenarnya gini, kalau saya mau cerita ya. Jadi pada saat saya lulus sekolah, dulu ada sekolah STN ya, sekolah teknik negeri ya, satu Kroya gitu ya. Nah, saya kemudian diminta oleh orang tua saya untuk meneruskan ya atau melanjutkan sekolah di PGA Buddha Butantular Banyumas. Nah, saat itu terus terang saya memang menolak ya, saya tidak mau bersekolah di situ. Kemauan saya ingin bersekolah di STM ya,
artinya yang sesuai dengan jenjang pendidikan sebelumnya, yaitu ST. Ingin di STM, ya. Tapi ternyata berbeda dengan harapan orang tua. Orang tua tetap inginnya saya sekolah di PGA itu. Jadi orang tua saya berkali-kali untuk mendekati saya, ya. Mungkin kalau saya itu bisa sampai 3 kali, ya. Artinya maunya sekolahnya harus di PGA gitu. Nah, singkat cerita, ya akhirnya saya menuruti kehendak orang tua dan sekolah di PGA itu. Ya, dengan tadi mungkin dalam tanda kutip ya sedikit terpaksa. Kenapa saya tidak mau? Karena memang awalnya saya sudah mengikuti pelajaran agama lain. Karena memang di sekolah itu saya tidak mendapat pendidikan secara agama Buddha. Terus orang tua saya ya meskipun aktif di wihara, meskipun sebagai pengurus wihara, tapi saya nggak pernah diajari secara agama Buddha. Dan saya pun waktu itu memang sudah miskonsepsi barangkali ya, punya pandangan yang keliru juga ya terhadap agama Buddha. Dulu saya menganggap agama Buddha adalah agama yang mungkin ketinggalan zaman ya, religius berhala dan sejenisnya. Jadi saya nggak mau itu. Singkat cerita saya nggak mau. Tapi tadi akhirnya saya mau ya karena memang orang tua saya yang menghendaki saya sekolah di situ. Nah, saat itulah ya, saat saya sekolah di situ, saya mulai berkenalan dengan teman-teman dari berbagai penjuru ya, artinya ada yang dari Pati, ada dari Temanggung, Banyuwangi kan, bahkan juga ada dari Lampung, ada Jakarta dan lain-lain. Wah, ternyata banyak juga ya murid-murid yang belajar agama Buddha. Mulai ada kepercayaan diri lah ya, saya mulai senang gitu kan. Saya belum tahu loh ajaran Buddha ya. Nah, pada saat sudah mulai masuk sekolah, saya diberitahu oleh salah satu guru di situ ya, kalau saya sebut ya Pak Sukirno ya. Nah, saya dikenalkan mengenai ajaran Buddha yang sangat luar biasa. Nah, ajaran Buddha yang pertama kali saya pelajari itu yang berasal dari kitab suci Dhammapada ya. Kitab suci Dhammapada saya pikir sudah sangat terkenal ya, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya kan. Nah, betul. Saya tertarik ya. Ternyata isi dari Dhammapada luar biasa ya. Yang berisi 423 ayat itu ya, yang terdiri atas 26 bab ya. Saya pelajari satu persatu dan ternyata syair-syairnya luar biasa ya. Menginspirasi kan. Sampai akhirnya saya tulis kembali secara tulis tangan di buku saya. Kenapa? Karena saya tertarik. Dan akhirnya karena sering menulis, saya saat itu sudah banyak yang hafal ya, beberapa ayat ya. Bahkan cukup banyak ayat-ayat Dhammapada yang saya hafal. Itu ya. Nah, singkat cerita setelah saya lulus dari situ, kemudian ada kesempatan untuk melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Jakarta, dan akhirnya lulus ya dengan perjuangan luar biasa, lulus dan akhirnya menjadi seorang guru agama Buddha. Nah, setelah menjadi seorang guru, kemudian saya akhirnya dilibatkan ke dalam satu kegiatan ya atau proyek ya dari Kementerian Pendidikan dan dulu Pendidikan Nasional ya, dalam hal ini di bagian pusat kurikulum dan perbukuan ya. Itu juga tadi disebutkan oleh Pak Arya, saya menulis beberapa buku, kemudian juga saya dilibatkan sebagai tim pengembang kurikulum ya dan lain-lain ya. Jadi sering ada kegiatan di situ. Ini tentunya sangat membantu saya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya. Kemudian saya juga ketemu dengan teman-teman di situ ya, ada Pak Sulan ya dan lain-lain. Termasuk Pak Ketum juga ya, Pak Iman ya. Nah, saat itu saya memang belum ketemu Pak Arya ya kan. Baru ketemu di Bergabi ini baru. Kan. Baru Bergabi ini. Ya. Sangat menarik Pak, inspiratif sekali. Jadi dari awalnya belum mengenal Dhamma, kemudian mulai mengenal Dhamma dan akhirnya ehipasiko ya Pak ya. Betul. Yeah. Jadi kalau Dhamma katanya membawa kebahagiaan bagi yang mempraktekannya, maka Pak Nurvito ini sudah mempraktekannya. Ya, jadi awalnya saya mungkin termasuk orang yang sedikit ya kontradiksi dengan agama Buddha, karena memang ya belum tahu banyak tentang agama Buddha. Ya. Tapi setelah tahu ternyata luar biasa ya, karena ajaran Buddha itu sangat
baik ya, sangat membawa apa ya, kebahagiaan bagi siapapun yang belajar dan mengamalkannya. Dan itu aja ya. Luar biasa, Pak. Karena tidak banyak, Pak, orang yang dapat menemukan potensi dirinya, kemudian bisa memaksimalkannya seperti Pak Nurwito ini. Bicara tentang Sama-sama. potensi diri, Pak. Kalau Pak Jokowi ini ada dicanangkan dalam PP nomor 18 tahun 2020 ya, Pak ya. Dalam RPJM nasional tentang SDM unggul Indonesia maju. Nah, kalau menurut Pak Nurwito ini manusia unggul dalam pandangan Buddhis ini seperti apa, Pak? Oke. Ya, itulah yang mungkin menjadi bincang-bincang kita ya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan guru yang ada di Nusantara ya, termasuk dengan para siswa ya, para peserta didik dimanapun Anda berada ya kan, termasuk juga mungkin para umat Buddha ya yang kebetulan mengikuti acara ini ya. Jadi saya pikir ini hal yang sangat baik untuk kita perbincangkan. Nah, terkait dengan topik kita ya atau tema kita manusia unggul ini karena memang kita terinspirasi dengan kebijakan dari pemerintah ya, dalam ini pemerintah pusat ya, dari Presiden Republik Indonesia ya, yang termuat tadi yang disebutkan oleh Pak Arya ya dalam PP 18 tahun 2020 ya. Nah di situ kan sasarannya ya, sasaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional ya tahun 2020-2024. Nah, sasarannya itu adalah mewujudkan masyarakat ya, Indonesia yang mandiri kan, yang maju ya, adil dan makmur ya, yang meliputi berbagai pembangunan ya di berbagai bidang ya, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Nah, sumber daya yang berkualitas ini salah satu adalah yang disebut tadi manusia unggul ya, yang akan membawa Indonesia maju ke depan. Nah, jadi saya pikir ini sangat sesuai dengan tema kita ya. Tentunya ya manusia unggul di sini ya manusia yang unggul menurut agama Buddha gitu kan, ajaran Buddha. Nah, kalau bicara manusia ya, manusia itu kan sebenarnya kan berasal dari bahasa Pali itu kan, mano ya, mano itu artinya pikiran, usa itu artinya luhur atau tinggi. Jadi yang disebut manusia berarti makhluk yang punya pikiran yang luhur yang tinggi. Atau secara umum ya manusia itu adalah makhluk yang berakal budi kan. Jadi kalau kita ingin disebut manusia ya, manusia yang tadi ya sebenarnya manusia yang unggul ya, kita harus mengembangkan sifat-sifat luhur dalam diri kita ya, sifat-sifat yang baik dalam diri kita ya. Lalu memang ada nggak manusia yang tidak unggul? Ya ada, itu manusia yang tadi sikap dan perilakunya tidak menunjukkan dhamma ya kan, artinya tidak menunjukkan kebaikan ya, diliputi oleh keserakahan ya, diliputi oleh kebencian ya, oleh kebodohan. Nah itu bukan manusia yang kita bicarakan hari ini ya kan, bukan manusia yang berkualitas ya kan. Itu hanya mungkin ya manusia dalam tanda kutip manusia jadi jadian gitu kan. Artinya secara fisik manusia tapi secara perilaku, secara batin tidak menunjukkan manusia. Ya, kita sebenarnya kan terlahir sebagai manusia itu kan suatu secara agama Buddha, suatu berkah ya kan, suatu keberuntungan yang luar biasa. Tidak semua makhluk hidup bisa terlahir di alam manusia sebagai manusia. Ya, kebanyakan makhluk hidup mungkin lahir di alam-alam yang rendah. Bisa di alam neraka ya, bisa di alam binatang ya, bisa di alam meta atau asura ya kan, artinya alam-alam yang rendah, alam-alam yang menderita. Nah hanya sedikit yang terlahir sebagai manusia. Nah ini kan kalau di analogikan ini seperti seekor kura-kura ya, seekor kura-kura mungkin Pak Arya pernah dengar ya kisah itu ya, cerita itu ya. Jadi ada seekor kura-kura buta ya, kura-kura buta yang hidup di tengah lautan ya, yang munculnya ke permukaan itu 100 tahun sekali kan. Nah, pada saat munculnya kura-kura itu ke permukaan, kepalanya masuk ke kayu yang berlubang atau kering yang mengapung-ngapung di lautan. Nah, ini kan tidak semua kura-kura yang muncul ke lautan kepalanya masuk ke sesuatu itu. Ya, itu diumpamakan seperti sulitnya telah hidup sebagai manusia.
Maka sekarang kita sebagai manusia, setelah hidup manusia, maka harus apa? Ya, laksanakanlah kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan berpedoman pada dharma, berpedoman pada kebajikan atau kebenaran. Itu ya yang harus kita pahami, harus kita ikuti ya. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia tapi terbawa nafsu, akhirnya kita menjadi manusia yang tadi ya, yang tidak unggul, yang mungkin bukan menjadi pendorong pembangunan ya, malah mungkin akan menjadi penghambat ya kan, akan merepotkan ya kan, pemerintah merepotkan kita semua. Gitu. Jadi seperti itu ya. Baik Pak, jadi sebenarnya visi dari mewujudkan manusia unggul ini sejalan ya Pak ya dengan nilai-nilai Buddhism ya Pak ya. Sangat sejalan. Semakin kita memahami, semakin kita mempraktekkan nilai-nilai Dhamma, maka kita akan menjadi manusia yang unggul ya Pak ya. Sejalan dengan program pemerintah. Kata unggul itu sendiri kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, unggul itu kan merupakan kata sifat ya, yang berarti lebih tinggi ya. Ya bisa lebih pandai, lebih baik, ya, lebih cakap, ya kan, atau lebih kuat dan lain-lain, ya kan, itu, ya artinya unggul itu ya lebih baik, ya lebih utama, ya kan. Nah, jadi ya tadi kembali kepada pengertian manusia itu juga, ya kan, manusia kan makhluk yang punya akal budi, ya, punya pikiran yang baik, ya, jadi harus dimunculkan seperti itu. Ya. Nah, kalau nggak baik ya tadi. Artinya ya manusia yang, mohon maaf tadi ya, mungkin manusia jadi-jadian, fisiknya manusia tapi perilakunya ya tidak menunjukkan perilaku manusia, kan? Mungkin menunjukkan perilaku tadi setan atau mungkin makhluk neraka atau perilaku binatang ya, yang mohon maaf mungkin tidak perlu kita ikuti kan, tidak perlu kita contoh. Ya meskipun juga mungkin kita karena belum suci masih sering terbawa ke sana. Nah, tapi kalau kita sudah sadar, nah mestinya ya kita stop ya, kita harus minimalkan itu. Justru yang kita kembangkan ya tadi manusia yang lebih baik, manusia yang unggul ya, sebagai pelaku pembangunan bangsa ya, ya termasuk juga pembawa dhamma yang luar biasa ya, termasuk Pak Arya kan sebagai seorang guru juga menerapkan hal itu ya. Baik Pak, jadi kalau boleh disimpulkan, agar kita menjadi manusia yang unggul, menjadi manusia seutuhnya, maka kita harus berpegang teguh, berpedoman kepada nilai-nilai Dhamma ya Pak ya. Iya. Jadi kalau bicara manusia unggul, bagaimana caranya ya kita harus mempedomani ajaran Buddha ya. Nah, Buddha sudah memberikan pedoman pada kita ya, salah satu faktor yang terdapat dalam jalan utama berluas 8 ya, yang dikenal dengan daya upaya benar ya. Sama wayama. Itu yang harus kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin kalau kita lihat secara teknis sama wayama itu kan ada 4 hal ya kan. Ada sambara padana, ada pahana padana, bawana padana, anuraka padana. Ini secara teknis ya bahasa Pali ya. Nah, sambara padana itu artinya apa? Berupaya ya dengan sekuat tenaga untuk mencegah hal-hal buruk yang belum muncul dalam kehidupan kita. Itu upaya yang pertama. Meskipun kita sudah berupaya dengan kuat untuk mencegah hal buruk, tapi ternyata muncul juga, ya kita harus terapkan senjata yang kedua, yaitu mengatasinya, ya kan? Mengatasi hal-hal buruk yang telah muncul. Jadi jangan dibiarkan, karena hal-hal buruk ini kalau dibiarkan kan akan merusak diri kita. Ya kan? Jadi yang pertama mencegah, yang kedua mengatasi. Tapi kalau kita hanya berjuang mencegah mengatasi juga, saya pikir nggak akan baik juga, ya kan? Kita harus menerapkan senjata yang ketiga atau upaya yang ketiga, yaitu apa? Menimbulkan hal-hal baik yang muncul dalam diri kita. Ya, kemudian setelah menimbulkan hal baik, yang keempat mengembangkan, ya, memelihara dan mengembangkan hal-hal baik yang telah ada dalam diri kita. Saya pikir kalau kita mengembangkan daya upaya benar itu, sumber daya manusia yang ada dalam diri kita pasti akan lebih baik. Ya, kita pasti akan menjadi manusia yang unggul, kan? Yang pasti akan bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain, bahkan bagi nusa dan bangsa. Berarti dicapai dengan cara mempraktekkan daya upaya benar ini ya Pak ya, dalam jalan mulia berunsur 8. Ya, kemudian jika Waisak tahun ini Pak,
Ini di 2566 Buddhis era. Ya. Mungkin Pak Nurwito punya kesan tersendiri, Pak. Punya makna tersendiri terhadap perayaan Waisak. Kalau menurut Pak Nurwito, makna dari perayaan Waisak ini apa, Pak? Mungkin boleh disampaikan Oke, kepada para pemirsa. baik, pemirsa sekalian ya, terima kasih ini Pak Arya ya, sudah diingatkan ya Pak, kita ternyata udah apa, sebentar lagi akan merayakan Waisak juga nih ya. Ya, terkait dengan masalah makna Waisak ya, barangkali kita semua udah paham ya, bahwa Waisak itu pasti kita memperingati 3 peristiwa penting gitu kan. Maka sering orang mengatakan kalau Waisak berarti kita bicara Trisuci kan, Trisuci Waisak gitu kan. Karena memang ada 3 peristiwa di situ yang luar biasa ya kan, yang perlu kita renungkan dan pahami bersama. Yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha ya, atau kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Kemudian yang kedua, Bodhisattva Siddhartha mencapai penerahan sempurna ya, atau mencapai pencerahan yang menjadi Buddha. Kemudian yang ketiga adalah wafatnya Buddha ya, atau pemangkatan Buddha terutama. Nah, dari 3 peristiwa itu ya, mungkin peristiwa yang pertama dan yang ketiga, saya pikir ini sudah kita pahami ya, bahwa apapun yang lahir ya pasti akan mengalami kematian ya, mau diterima atau nggak diterima ya, siapapun yang lahir akan mengalami seperti itu ya, apapun jabatannya ya kan, apapun profesinya pasti akan berakhir dengan tadi kehancuran atau kematian bagi siapapun yang mengalami kelahiran. Jadi Pak, barangkali perlu kita renungkan saja bahwa ini adalah satu kehidupan yang nggak bisa dihindari oleh siapapun ya kan. Jadi hanya perlu direnungkan aja. Tapi yang kedua barangkali ini perlu penekanan khusus barangkali ya, untuk makna pencapaian penerangan sempurna ya. Suatu perjuangan yang luar biasa yang barangkali perlu kita contoh juga ya, perlu kita ikuti ya, semampu kita ya kan. Perjuangan Siddhartha kan udah berapa tahun tuh ya, 6 tahun ya di Tan Urwela, kemudian sampai akhirnya hampir mengalami kematian karena penyiksaan diri yang luar biasa. Tapi akhirnya beliau menyadari ya, dan setelah menyadari akhirnya beliau bertekad ya kan, menempuh jalan yang benar ya kan, tidak ekstrim memuaskan nafsu maupun tidak ekstrim penyiksaan diri. Nah, saat itu kemudian beliau bertekad dalam dirinya ya, tekad yang luar biasa yang menginspirasi kita semuanya ya kan. Kalau boleh disampaikan ya, tekadnya mungkin lebih kurangnya begini ya, saya tidak akan bangun dari tempat dudukku ya, sebelum aku mencapai penerangan sempurna, meskipun kulitku, meskipun urat-uratku, tulang-tulangku akan musnah ya, meskipun darahku akan mengering, akan habis menguap ya kan. Ini tekad Bodhisattva Siddhartha yang akhirnya karena tekad yang luar biasa itu beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha ya. Jadi ini pun harus dimaknai oleh kita bahwa dalam rangka mencapai cita-cita ya kita ya, apapun profesi kita, apakah sebagai guru, sebagai peserta didik, sebagai karyawan, atau sebagai umat Buddha pada umumnya, ya kalau punya cita-cita ya harus diperjuangkan dengan luar biasa. Jangan mungkin Pak Aris sudah pernah mendengar ya, sering muncul ada istilah sekarang ini generasi stroberi ya Pak ya. Stroberi ya, generasi stroberi ya kan. Generasi yang luar biasa, punya kreativitas yang luar biasa, tetapi ternyata batinnya atau mentalnya tidak kokoh ya, tidak kuat ya, gampang menyerah gitu kan. Nah ini saya pikir nggak perlu diikuti ya, jangan dicontoh ya. Stroberi, jadi generasi stroberi tadi generasi yang gampang gampang rontok gitu ya, gampang hancur ya. Nah ini saya pikir ini nggak perlu dicontoh ya. Yang kita contoh ya tadi perjuangan Siddhartha yang luar biasa, yang kokoh ya kan, yang
dimaknai sebagai perjuangan untuk mencapai cita-cita agungnya, kan, kemenangan sempurna. Itu yang barangkali perlu dimaknai oleh kita dalam rangka menghadapi Waisak itu. Ya, itu ya mungkin ya. Nah, kalau boleh dikaitkan dengan istilah sekarang ini, mungkin seperti arahan dari pemerintah, ya kita harus bisa merevolusi mental kita gitu ya. Itu ya betul ya. Pernah dengar ya gerakan revolusi mental itu ya. Jadi satu gerakan betul, yang menggembleng manusia Indonesia untuk menjadi manusia baru yang berhati putih, ya kan, yang berkemauan baja, ya, bersemangat elang Raja Wali, kan, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Ini barangkali yang harus munculkan dalam diri kita. Ya, ini adalah inspirasi dari Bapak Presiden Soekarno, ya, Presiden pertama Republik Indonesia, ya, disampaikan pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun berapa yang salah, di tahun 1956. Inilah revolusi mental yang harus dimunculkan. Ya sedikit mungkin untuk menambah informasi ini, ya, yang berhati putih, ya, artinya mungkin ya kalau saya maknai ya orang-orang yang berhati mulia, ya, berhati baik, ya, yang bermoral, yang berlaku luhur gitu ya, yang sesuai dengan ajaran Buddha, ya kan. Kemudian tadi berkemauan baja, ya artinya apa? Tidak mudah menyerah, ya, jangan jadi generasi stroberi, tapi kita harus menjadi generasi yang kuat, ya, yang memahami hakikat kehidupan sebagaimana adanya, ya, bahwa hidup itu tidak selamanya menyenangkan, ya kan. Hidup itu ya ada suka dukanya, ya kan. Nah, itu. Tapi kita harus pahami, ya, setelah kita memahami bahwa hakikat kehidupan sudah Buddha kan memang ya sini berganti, tidak semuanya menyenangkan, kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, dan semuanya pasti akan berlalu. Nah, kalau kita melihat dengan bijaksana, mungkin kita akan enjoy aja, ya, kita akan bisa hidup dengan baik, kan, itu, ya. Kemudian ya tadi yang berikutnya apalagi ini berkemauan baja, ya saya pikir ya tadi kemauannya kuat, ya, luar biasa, kan. Kalau bersemangat elang Raja Wali, ya saya pikir juga ini Raja Wali kan juga elang yang berbeda dengan elang yang lainnya, ya kan, dari kecepatannya, dari daya cengkeramnya dan lain-lain, itu kan luar biasa, ya, kita ikuti. Dan jiwa berapi-api, ya artinya ya jangan hanya semangatnya sebentar kemudian padam, ya, jangan seperti itu. Kita harus menyala terus-menerus, berkesinambungan, ya, artinya jangan sampai kita jatuh kemudian kita nggak mau bangkit lagi. Jadi ya seperti itu, ya, seperti nyala api yang seperti api yang menyala-nyala itu, ya, terus-menerus kita harus bangkitkan dalam diri kita. Itu mungkin Pak Arya. Baik Pak Nurwito. Jadi kalau boleh disimpulkan, bincang dhamma kita pada malam hari ini adalah jadilah umat Buddha yang memiliki mental sekeras baja, ya Pak, ya. Dengan meneladani semangat perjuangan dari Pangeran Siddhartha dalam mencapai kebudayaan, memaksimalkan potensi diri dan menjadi manusia dengan SDM yang unggul. Demikian ya. Pak Nurwito. Boleh. Sayang sekali waktu kita sudah sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Mungkin bisa kita lanjutkan di bincang dhamma selanjutnya. Semoga bincang dhamma yang singkat ini dapat menginspirasi pemirsa sekalian. Kami, Arya Siddhartha, Bapak Nurwito, dan segenap kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan marilah kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan memanjatkan Sabe Sata, Bahwantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Humas Pergabi. Sampai jumpa di Bima Nusantara seri berikutnya. Terimalah salam kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Arya Siddhartha.
Selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam budaya. Selamat selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak.